Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena berkat dan juga kemurahan Tuhan. Nah, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh menyertai perjalanan kami sampai saat ini. Terima kasih juga ketika Engkau boleh menjaga, memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Tulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari tulah ketiga. Peristiwanya yaitu tentang nyamuk, ya. Harun diperintahkan untuk mengulurkan tongkat, kemudian memukulkan itu ke debu tanah, maka debu itu menjadi nyamuk. Menarik ya, di seluruh tanah Mesir. Wow, ini satu peristiwa yang luar biasa ya, bayangkan debu tanah itu kan banyak Bapak Ibu Saudara ya. Itu dihempaskan oleh tongkatnya, semuanya jadi nyamuk. Wah, itu luar biasa. Nah, menariknya si Firaun juga memerintahkan ahli-ahlinya juga untuk melakukan hal yang sama. Kalau yang kemarin itu bikin kata, dia masih bisa. Tapi waktu untuk yang nyamuk ini nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena memang Allah tidak izinkan untuk mereka juga bisa melakukannya. Terkadang ya Tuhan mau loh menghentikan, menghalau hal-hal yang demikian dengan satu tujuan, yaitu sebuah pernyataan di sini ya, kalau kita memperhatikan. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Artinya hal-hal demikian bisa membawa mereka akan sebuah kesadaran kekuasaan Allah. Pernah nggak dalam kehidupan kita ya, kita tuh sebenarnya ngerti, kita tuh sebenarnya biasa melakukannya. Tapi pada satu titik, pada satu waktu, pada satu kesempatan, kita diizinkan Tuhan untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah peringatan buat kita. Bahwa sebenarnya kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita bisa mengerjakan itu semua, itu karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ingat tangan Tuhan. Hari ini dalam pekerjaan kita, ya, kita bisa lebih baik. Kita mungkin punya penghasilan jauh lebih baik. Kita punya pekerjaan lebih baik. Kita punya kehidupan, kelayakan dalam kehidupan. Itu karena berkat Tuhan. Tapi berapa banyak berkat-berkat Tuhan ini, pemeliharaan Tuhan ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Firaun, ketika dia diberikan informasi inilah tangan Tuhan, dikatakan hati Firaun berkeras. Bapak Ibu Saudara, ciri orang yang diberkati Tuhan dan menikmati berkat Tuhan, orang itu akan semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan,
hidupnya pasti memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Kadang saya juga heran begitu ya. Ada orang-orang sudah merasa hidupnya lebih baik, hidupnya lebih rohani begitu ya. Tetapi di dalam praktek kehidupannya tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak mendekatkan diri dengan Tuhan. Berkat yang datang dari Tuhan, dia pasti akan membawa kita kagum akan Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dia tidak akan menjadi orang yang perhitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak hitung-hitung di dalam memberikan berkat. Kedekatan kita dengan Tuhan harusnya menolong pertumbuhan iman kita. Nah ini saudara ya, hati-hati terjebak dalam rutinitas rohani. Hati-hati terjebak ya di dalam kehidupan rohani yang dimana seperti laut mati. Ya, dia hanya menikmati berkat, menerima berkat ya, tetapi dia tidak menyalurkannya. Menyalurkan dalam pengertian apa? Mengekspresikannya di dalam kehidupannya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang diberkati Tuhan, bagaimana kehidupannya? Apakah kita sudah mencerminkan sebagai seorang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan? Hati-hati jebakan rohani. Ya. Firaun dan para ahli tidak bisa melakukan apa yang Allah lakukan. Bukan membuat mereka sadar atau bertobat, tapi malah membuat mereka semakin mengeraskan hati. Hati-hati jika hari ini kita semakin mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan. Sudah banyak tanda, sudah banyak hal yang Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan. Mari semakin peka akan karya Tuhan. Masih berapa butuh banyak tulah lagi untuk kita alami, baru kita menyadari. Kita akan berjumpa tulah keempat esok hari. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita. Mari, hati-hati dengan jebakan. Dan kita harus lebih waspada. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau boleh izinkan kami mengalami setiap berkat-Mu. Kami sadar ada hal-hal tertentu terkadang Tuhan tidak izinkan. Karena Tuhan tahu, Tuhan jauh lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Kami mau berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami, ajari kami. Bila semakin diberkati hidup kami, semakin kami dekat akan Engkau. Dan hidup kami semakin memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan kami ya Tuhan jauh daripada-Mu. Tapi biarlah kami hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau berdoa, kami mau menyerahkan untuk jemaat dalam segala pergumulan mereka. Tuhan yang tolong di tengah kehidupan mereka. Mungkin ada yang diberkati lebih. Biarlah mereka juga semakin dekat dengan Tuhan. Bagi yang mengalami berkat pemeliharaan Tuhan yang mungkin mereka merasa pas, cukup. Tuhan juga yang memelihara hidup mereka. Jika ada yang masih merasa kekurangan, Tuhan juga ingatkan setiap kami. Sehingga kami boleh menyadari berkat Tuhan itu cukup. Bahkan selalu baru setiap hari. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Sehingga mereka juga semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya setiap kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Tetap waspada akan jebakan-jebakan iman. Jangan sampai iman kita semakin dikeraskan karena hati dan pikiran kita yang tidak mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.